Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Maulana, guru mata pelajaran Akidah Akhlak pada MAN 1 Banyuwangi, sekaligus mahasiswa PPG Kementerian Agama periode keempat tahun 2025, LPTK UIN Syekh Wasil Kediri, dengan nomor induk mahasiswa 252091747. Video ini adalah video pembelajaran uji kinerja PPG tahun 2025. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Oke, teman-teman, sebelum materi kita mulai, ayo kita doa dulu biar semuanya menjadi berkah dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Oke, siapa yang bagian ini yang piket mimpin doa? Raffi. Oke, Raffi, ayo Vi, berdoa Vi. Baik, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika ala hayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, semoga kegiatan belajar kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, teman-teman, sebelum memulai pelajaran, saya mau cek dulu siapa yang tidak masuk hari ini. Cuman satu? Wisnu Dispen. Oh, Wisnu Dispen. Kegiatan apa Wisnu? Drum band. Oke, drum band. Terus sedangkan Amel? Sakit. Oke, sakit. Semoga lekas sembuh ya. Amin. Ada yang sudah menjenguknya? Oke, tugas kalian menjenguknya karena bab dan materi kita yang akan kita bahas adalah tentang menjenguk teman yang sakit. Oke, teman-teman. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran untuk menggugah jiwa nasionalisme kita berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu kebangsaannya berjudul Garuda Pancasila. Ayo berdiri. Oke. 2, 3.
Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali teman-teman. Tema kita pada bab kali ini membahas tentang apa? Oke, adab tentang adab menjenguk orang yang sakit. Adab menjenguk orang yang sakit. Apakah orang sakit atau adab kita saat menjenguk ada adabnya, ada tata caranya, ada sopan santunnya? Jelasnya ada. Oke. Maka teman-teman, sebelumnya saya mau mengajak kalian untuk melihat gambar. Tebak gambar. Sakit apakah mereka kira-kira? Hah? Demam atau flu. Oke. Selanjutnya. Pusing. Biasanya pusing datang saat kapan? Banyak tugas. Banyak tugas. PMS mungkin. Ya. Oke, lanjut overthinking atau bangun tidur saat pelajaran. Lanjut, ini yang cowok yang kanan, yang kiri. Sakit perut, mules, terus yang kiri, yang kanan? Oke, flu. Bukan karena maca itu ya. Oke, selanjutnya teman-teman. Maka pesan Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, Ana Rasulullah SAW qala hakul muslim. Ayo ikuti bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Hakul muslim alal muslim khamsun. Haknya seseorang muslim kepada muslim yang lain khamsun. Ada 5. Yang pertama, raddus salam. Menjawab salam. Yang kedua, wa iyadatul marid. Mengunjungi orang sakit. Yang ketiga, wa itba'ul janaiz. Mengiringi jenazah. Wa ijabatud da'wah. Yang keempat, memenuhi undangan. Watasmiyatul atis. Mendoakan orang yang bersin. Maka di antara sunnah-sunnah Rasulullah, satu di antaranya adalah materi kita, yakni adalah iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Maka tujuannya adalah ini. Sebelum kita lanjut ke tujuan, saya mau tanya ke kalian, apa yang kamu rasakan saat orang terdekatmu sakit? Oke, satu orang. Apa Mbak mungkin? Sedih. Oke, sedih. Ada lagi? Kasihan. Kalau mungkin teman dekatmu yang sakit, mau cewek gitu, Mama. Kok Didoakan biar sembuh. Oke, didoakan biar sembuh. Oke, teman-teman, didoakan. Kita juga ikut sakit. Ketika teman kita muslim yang satu sakit, maka kita juga ikut merasakan sakit. Jadi itu. Jadi kalau belum bisa menjenguk, maka minimal didoakan mulai sekarang. Selanjutnya, pernahkah kamu menjenguk orang yang sakit? Di mana? Kelas berapa? Kelas 10. Oke. Kelas 7, 8, 9. Setiap generasi ada yang sakit ya. Oke. Terus selanjutnya, apa yang kalian lakukan saat menjenguk teman atau keluarga yang sakit? Gimana? Menyemangati dan mendoakan. Semangat gitu ya. Oke, dan mendoakan. Kasih jajan, bawa oleh-oleh, buah-buahan. Asal nggak numpang ngecas di rumah sakit. Selanjutnya, apa yang kamu harapkan saat sakit? Pengen juga dijenguk kah? Pengen sekali kalau sakit. Oke, maka kalau kepingin, maka itu pula yang diharapkan oleh temanmu yang sedang sakit. Maka dengan demikianlah tujuan pembelajaran kali ini adalah menjelaskan pengertian adab menjenguk orang sakit menurut ajaran Islam.
Terus yang kedua adalah menyebutkan dan menjelaskan adab-adab ketika menjenguk orang sakit. Yang ketiga, menunjukkan sikap empati dan peduli kepada orang yang sakit dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menerapkan nilai-nilai akhlak Islam melalui menjenguk orang yang sakit. Jadi itu teman-teman tujuan pembelajaran kita. Oke. Mau dilanjutkan nonton video pembelajaran? Oke, ayo kita nonton bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya nih, seluruh siswa saya kelas 10 MAN 1 Banyuwangi. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita kali ini kita akan membahas tentang materi selanjutnya tentang bab akidah akhlak, yakni adalah bab adab menjenguk orang sakit. Semoga kita sehat selalu ya. Amin, amin, amin. Wah, muncul pertanyaan, menjenguk orang sakit apa sih dan mengapa harus kita lakukan? Karena yang pertama, menjenguk orang sakit adalah sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, kepedulian kita dan kasih sayang kepada sesama. Yang ketiga, manfaatnya adalah menumbuhkan ukhuwah. Sampai kapan? Ya, sampai kita pulang. Maka tidak hanya itu teman-teman, menjenguk pun juga punya adabnya. Maka apa sih beberapa adab menjenguk orang sakit? Yang pertama, adabnya adalah satu, niat karena Allah. Maka tidak boleh di antara kita menjenguk berharap dapat bingkisan, menjenguk berharap dapat restu mertua, mungkin menjenguk dapat bantuan atau apapun itu. Niatkan semua karena Allah, karena itu adab yang pertama. Yang kedua, memilih waktu yang tepat. Tentunya adab menjenguk itu poin yang kedua adalah hal yang penting, yakni adalah memilih waktu yang tepat, dimana kapan dia istirahat, kapan waktu istirahat, kapan waktu berobat, dan kapan. Maka itu kita harus konsultasi dan harus komunikasi dengan keluarganya. Apakah jam sekian dia istirahat? Gak mungkin juga kita menjenguk orang sakit di atas jam 9 malam, karena itu adalah waktu istirahat untuk semua. Maka memilih bahwa penyakit menular itu tidak boleh. Kalau kita dalam keadaan sakit, maka kita nggak boleh menjenguk, karena akan berdampak negatif kepada kita maupun kepada orang atau teman yang kita jenguk. Sampai jumpa di materi berikutnya. Oke, demikianlah video pembelajaran tadi teman-teman. Sebelumnya saya mau tanya ke kalian, dari video pembelajaran yang telah ditampilkan tadi, yang bisa menjawab dapat jajan. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa hal-hal yang harus diperhatikan atau adab saat menjenguk? Minimal 3. Oke, sebentar. Oke, perkenalkan namanya siapa? Ya, gitu aja. Perkenalkan, nama saya Amira. Amira, oke. Jawabannya, yang pertama memilih niat karena Allah. Niat karena Allah, bukan karena dia pacarnya ya? Iya. Oke, terus kedua? Memilih waktu yang tepat. Oke, memilih waktu yang tepat. Biasanya kalau jenguk berarti bagusnya jam berapa? Iya, agak pagi atau enggak sore. Enggak terlalu pagi, juga enggak terlalu sore, juga enggak terlalu malam. Oke, lanjut. Terus 3 kan, Tat? Iya, 3 aja. Sama menggunakan pakaian yang sopan. Menggunakan pakaian yang sopan. Oke. Terus, terima kasih Amira. Tepuk tangan untuk Amira. Hal-hal yang harus dihindari saat menjenguk orang sakit. Angkat tangan. Cowok mungkin, cowok. Oke, Raffi. Ya, hal yang harus dihindari adalah terlalu lama menjenguk dan menanyakan kelebihan tentang penyakitnya. Oke, mengapa kok terlalu lama menjenguk itu nggak dianjurkan? Karena ya kasihan juga. Karena orang sakit itu juga butuh istirahat, butuh dijenguk, juga butuh istirahat. Jangan kalian ajak mabar. Oke, ini tepuk tangan untuk Raffi. Oke teman-teman, setelah ini saya akan membagi kelompok kalian. Jumlahnya berapa orang?
30. Oke, 31. Saya akan membagi kelompok 6 kelompok lah. Saya akan menggunakan ChatGPT. Oke, setelah ini langsung berkumpul saya dengan kelompoknya masing-masing tanpa suara. Kelompok 1, Ade, Rara, Haikal, Wulan, Amelia Cantika, Muhammad Ibnu Maulana Malik, Rizka, Faiz, Konita, Natalia. Kelompok 5, Elis, Lastri, Rahmaulita, Wisnu, Erza, dan Loveta. Kelompok 6, Anggita, Eli, Ade Rara, Zafira, Raffi, dan Arumi. Oke, kalau sudah siap, saya bagi satu lembar per kelompok. Di sini ada barcode. Namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini ada barcode dan di situ nanti terhubung dengan satu masalah di video atau di YouTube. Kalian amati, lalu kalian tulis bagaimana solusi dalam menghadapi masalah tersebut. Yang pertama, karena ini adalah pembelajaran berbasis proyek, maka satu kelompok membuat satu poster yang berkaitan dengan menjenguk orang sakit. Entah itu berbasis ajakan atau hal-hal yang harus mereka ketahui. Kalian sampaikan melalui poster. Paham? Oke. Oke teman-teman semuanya, ada yang sudah selesai? Angkat tangan untuk diskusinya. Sudah. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, selesai semua. Sana belum ya? Oh, sudah. Oh, sudah. Oke. Siapa dulu yang mau membacakan hasil diskusinya? Oke. Video yang terdapat dari materi tersebut membahas permasalahan dan solusinya. Permasalahan yang ada di video, seorang pasien yang merasa sedih karena tidak ada yang menjenguknya saat sakit. Ketika ia mendengar kamar sebelah ramai orang menjenguk saat jam besuk. Sedangkan jawabannya, permasalahan yang terdapat pada video tersebut yaitu seorang perempuan yang merasa sedih karena tidak ada keluarga dan teman yang mau menjenguknya, berbanding balik dengan pasien lain yang ramai menjenguknya saat jam kunjungan. Solusi dalam menghadapi masalah tersebut adalah harus adanya empati dari pihak keluarga dan teman untuk menjenguknya. Oke, semuanya telah mempresentasikan hasil diskusinya. Ini ke Pak Rizky, ada 3 kelompok yang sudah kirim poster. Kelompok siapa saja angkat tangan? Oke, perwakilan silakan maju ke depan. Silakan presentasikan apa maksud daripada poster yang kamu buat. Poster yang saya buat adalah tentang menjenguk temanku yang lagi sakit. Selain memiliki keberkahan serta pahala yang besar, menjenguk orang sakit memperkuat hubungan antar sesama dan menjaga tali silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari poster yang kita buat. Ya. Jadi poster ini tentang jangan merokok saat menjenguk orang sakit. Mengapa tidak boleh merokok saat menjenguk orang sakit? Yang pertama, karena dapat merusak kesehatan. Lalu yang kedua, membahayakan orang lain. Selain membahayakan orang yang sakit, merokok saat menjenguk orang sakit itu dapat membahayakan orang lain yang ada di sekitar kita. Sama-sama. Lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Rafka Dwi Irawan, perwakilan dari kelompok 5. Ya, poster ini menjelaskan tentang apa? Saya di sini ingin menjelaskan poster yang telah kami buat, yaitu ini. Yuk bersama berempati dan mendoakan teman kita yang lagi sakit. Artinya apa? Demikianlah bab dan pembelajaran kali ini tentang menjenguk orang sakit. Semoga kita bisa mengamalkan semuanya. Amin. Dan semoga teman kita yang lagi sakit semoga sembuh. Dan keluarga kita yang sedang sakit semoga sembuh dan kita semua sehat selalu. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Lanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Allahumma wa bihamdika